Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan berhasil melacak keberadaan Istana Naga. Dan dia pun langsung bergegas bersama dengan klon manusia naga miliknya untuk mendapatkan Istana Naga. Dia bergerak jauh lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Sehingga saat ini pengadilan surgawi pun belum mengetahui keberadaan dari Istana Naga. Lalu di part kemarin, klon manusia naga Fang Yuan bertemu dengan keempat jenderal naga yang menjaga Istana Naga. Sekaligus dia diberikan tantangan untuk menjalani alam mimpi guna sebagai ujian untuk mendapatkan pengakuan dari Istana Naga. Langsung saja kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 381. Setelah klon manusia naga Fang Yuan memasuki alam mimpi, kesadarannya langsung jatuh ke dalam kegelapan total. Wushuai, Wushuai, bangun! Seseorang di samping klon manusia naga Fang Yuan menyenggol tubuhnya. Tampaknya kali ini dia menjadi karakter bernama Wushuai. Saat klon manusia naga membuka matanya, dia melihat seorang gadis naga muda. Penampilannya polos dan imut, tetapi saat ini ekspresinya seolah sedang terburu-buru. Hei, kenapa kau masih tidur? Semua orang sudah menunggumu. Jangan lupa, hari ini kita telah mengatur pertempuran taruhan melawan Chen Fu dan Zhang Xuang. Klon manusia naga saat ini merenung sejenak. Seperti yang biasa dilakukan Fang Yuan, dia sendiri menilai tubuh yang ia tempati saat ini. Dan ternyata dia adalah seorang Master Gu peringkat 3. Hei, ayo cepat. Kau terlalu lama merenung, kata gadis manusia naga itu dengan tidak sabar. Lalu gadis itu pun menarik lengan klon manusia naga Fang Yuan. Mereka pun berlari cepat hingga akhirnya tiba di lapangan akademi. Di sana dua kelompok telah berkumpul. Mereka berdiri saling berhadapan dan terlihat pembagian yang jelas antara sisi timur dan sisi barat. Kelompok di sisi barat terdiri oleh para manusia muda, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara kelompok timur adalah kelompok yang terdiri dari para manusia naga muda. Nah, merekalah rekan-rekan dari Wushuai, alias klon manusia naga Fang Yuan saat ini. Begitu Wushuai muncul, para pemuda langsung bersemangat. Sebagian bersorak, sementara yang lain menegurnya karena datang terlambat. Sementara itu, dari pihak manusia, salah satu dari mereka berteriak mengejek. Mendengar hal itu, gadis manusia naga yang membawa Wushuai pun menjadi kesal. Lalu, seorang pemuda bernama Zhang Xuang menyela dengan wajah yang tak kalah kesal. Sudah, hentikan omong kosong ini. Hari ini kita akan bertarung. Jadi, Wushuai, jangan menunda-nunda lagi. Persiapkan dirimu. Kali ini aku pasti akan membalaskan penghinaan karena kekalahanku sebelumnya. Mendengar itu, klon manusia naga Fang Yuan lalu mengangkat tangan dan berkata, "Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Karena ini adalah pertarungan dengan taruhan. Lantas di mana taruhan yang kau siapkan?" Sambil bicara, Fang Yuan sendiri melihat ke segala arah dengan tatapan tenang. Sebenarnya saat ini klon manusia naga sedang melakukan penilaian. Dilihat dari manapun, lapangan akademi ini sama sekali tidak terlihat sederhana. Seluruh tempat itu berada di dalam sebuah formasi abadi. Hal ini berarti Fang Yuan tidak berada di tempat yang biasa.
Keberadaan formasi abadi itu menunjukkan bahwa lokasi ini termasuk di dalam wilayah dari kekuatan super. Terlebih lagi, menempatkan formasi abadi di sebuah lapangan akademi menandakan bahwa tempat ini punya status yang sangat penting. Apalagi saat Fang Yuan melihat bahwa pakaian dari kedua belah pihak itu nyaris seragam, yang artinya bisa disimpulkan bahwa tempat ini adalah sebuah sekte. Taruhan ini pun tampak jelas sebagai dorongan bagi para pemuda sekte agar lebih bersemangat dalam belajar. Klon manusia naga Fang Yuan bergumam. Anak-anak ini setidaknya berada di peringkat 2. Dan dilihat dari usia serta aura mereka, tampaknya mereka baru memulai kultivasi belum lama ini. Namun dilihat dari manapun, bakat mereka cukup tinggi. Aku memang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang. Tapi selain aku, ada juga Zhang Xuan dan Chen Fu yang juga berada di peringkat 3. Kami bertiga adalah para jenius muda di antara semua orang yang ada di sini. Lalu, di bawah kami ada gadis naga yang berada di sampingku ini. Dia juga berada di puncak peringkat 2. Saat klon manusia naga Fang Yuan tengah berpikir, Chen Fu sekali lagi berkata, "Wu Shuai, tampaknya kau terlalu meremehkanku. Tentu saja aku sudah membawa taruhannya. Lihat ini." Chen Fu mengeluarkan seekor gu dari sakunya. Ketika Fang Yuan melihat gu itu, jantungnya berdegup kencang. Itu adalah gu peringkat 5, gu pemimpin komando. Jujur saja Fang Yuan punya banyak gu immortal, dan biasanya dia tidak akan terlalu memperdulikan gu fana. Tetapi gu pemimpin komando itu berbeda. Gu ini adalah gu fana dari jalur manusia dengan efek jalur perbudakan. Gu ini pernah sangat terkenal dalam sejarah, sebelum pada akhirnya gu ini menghilang. Menurut catatan kuno, gu pemimpin komando memiliki efek yang luar biasa dan sangat kompatibel dengan berbagai jenis gu. Klon manusia naga Fang Yuan saat ini memiliki tingkat pencapaian yang sama dengan tubuh utamanya. Dengan pencapaian Grandmaster jalur manusia dan juga jalur perbudakan, pada saat ini sebuah pemahaman muncul dengan jelas di benak klon manusia naga Fang Yuan. Selama aku bisa melewati adegan ini, maka aku akan mendapatkan resep gu pemimpin komando. Tak heran kalau keberuntungan naga unguku begitu bergejolak. Ternyata alam mimpi jalur perbudakan ini adalah sebuah pertemuan kebetulan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, semangat klon manusia naga pun meningkat drastis. Selama perjalanan sebelumnya, Fang Yuan telah memeriksa gu yang dimiliki oleh Wu Shuai dan menyiapkan beberapa metode yang mungkin bisa ia gunakan. Adapun tentang bagaimana pertempuran ini akan berlangsung, dia memang belum tahu. Tapi dia hanya perlu menyesuaikan diri. Tak lama kemudian, klon Fang Yuan tersenyum dan berkata, "Kalau memang begitu, mari kita mulai pertarungan ini. Silahkan, aku akan memberimu langkah pertama." Mendengar itu, Zhang Xuan langsung murka. Wajahnya memerah. "Wu Yihai, kau terlalu sombong. Kau benar-benar meremehkanku. Lihat saja, aku pasti akan membuatmu menyesal hari ini." Zhang Xuan lalu mengeluarkan lebih dari 10 Primeval Stone dan menyebarkannya ke lapangan akademi. Lapangan itu sendiri merupakan bagian dari formasi abadi.
Dan begitu Primeval Stone menyentuh tanah, mereka langsung terserap seolah batu itu jatuh ke dalam air. Tak lama kemudian, semut-semut mulai keluar dari tanah. Zhang Xuang membuka matanya lebar-lebar sambil memanipulasi semut-semut itu. Sementara klon manusia naga terkejut. Ini jelas bukan semut biasa. Ada tanda alami di tubuh mereka yang menyerupai karakter dalam bahasa manusia. Apakah ini adalah semut tentara legendaris? Klon manusia naga Fang Yuan pun bertanya-tanya. Semut tentara sejatinya adalah alat utama dari jalur perbudakan. Mereka mampu menyelesaikan masalah logistik secara mandiri dalam skala besar. Sejumlah kecil dari para semut tentara ini dapat digunakan untuk pelatihan harian. Sementara dalam jumlah besar, mereka mampu membentuk sebuah pasukan dengan kekuatan yang luar biasa. Zhang Xuan bergerak cepat dan berhasil memperbudak lebih dari 10 semut berwarna kuning. Tak lama kemudian, semut lainnya pun keluar dari tanah. Ukurannya sedikit lebih besar dan warnanya hitam pekat. Wajah Zhang Xuan berseri. Dia segera memusatkan perhatiannya untuk memperbudak para semut hitam itu. Kalau kita perhatikan, di tubuh semut berwarna kuning terukir satu kata. Di situ tertulis pekerja. Sementara pada tubuh semut hitam terukir satu kata, yaitu prajurit. Melihat ini, para pemuda manusia naga mulai cemas. Sang gadis manusia naga yang ada di samping klon manusia naga Fang Yuan pun tampak menarik lengan bajunya dan berkata, "Kawu Shuai, cepat mulai. Kalau kita kalah, Gu vitalmu akan dirampas." Mereka tidak tahu malu. Mereka sekarang sudah memiliki lebih dari 10 semut pekerja dan juga 3 semut prajurit. Tapi Fang Yuan tampak tenang dan tersenyum tipis. Tidak perlu khawatir. Dia kemudian duduk bersila, memusatkan perhatiannya pada para semut itu. Lalu, klon manusia naga Fang Yuan mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh. Gerakan pembunuh ini cukup unik, karena hanya dengan penglihatan, maka dia bisa memperbudak para semut itu. Dan efeknya langsung terlihat jelas. Dalam beberapa tarikan nafas, puluhan semut berkumpul di sisi Fang Yuan. Di antara mereka terdapat semut pekerja dan juga semut prajurit. Hasil ini dalam sekejap langsung melampaui pencapaian dari Zhang Xuan. Para manusia muda yang ada di sana berseru kaget. Sementara para manusia naga muda sempat tertegun sebelum akhirnya bersorak dengan penuh kegembiraan. Zhang Xuan menatap Fang Yuan dengan wajah tak percaya. Melihat jumlah semut yang berkali-kali lipat di pihak Fang Yuan, hal itu membuat wajahnya menjadi pucat. "Sialan, aku kalah lagi. Gerakan pembunuh apa itu?" Zhang Xuan mengakui kekalahannya dengan getir. Gerakan pembunuh itu terlalu kuat dan dalam. Terlebih lagi, fondasi jiwa Fang Yuan jauh melampaui Master Gufana biasa. Apalagi kalau hanya berhadapan dengan pemuda seperti Zhang Xuan. Fang Yuan sendiri tidak tahu nama gerakan yang baru saja dia gunakan, karena itu hanyalah gerakan secara spontan. Lalu dengan santai Fang Yuan berkata, "Karena kau sudah kalah, cepat katakan, di mana taruhan yang kau sebutkan tadi?" Ekspresi Zhang Xuan menjadi dingin. Dia kemudian menyerahkan Gu pemimpin komando ke tangan Fang Yuan, lalu kemudian berbalik dan pergi. Chen Fu pun tampak pucat. Sebelum pergi, dia bahkan mengancam klon manusia naga Fang Yuan. "Wu Shuai, kau benar-benar licik.
Diam-diam kau mempelajari gerakan pembunuh jalur perbudakan yang begitu kuat. Jangan sombong, kami pasti akan menantangmu lagi di lain hari. Para pemuda manusia naga pun bersorak riuh. Beberapa tertawa keras mengingat wajah buruk dari Zhang Xuang dan juga Chen Fu sebelumnya. Fang Yuan tersenyum dan hendak menanggapi mereka. Namun tiba-tiba ekspresi semua orang terlihat membeku. Pandangan mereka serempak tertuju ke belakang Fang Yuan. Mereka semua tampak ketakutan dan terlihat menunduk. Lalu Fang Yuan berbalik. Seorang immortal manusia naga berdiri di sana dan menatapnya dengan pandangan dalam serta kelam. Jantung Fang Yuan pun bergetar hebat. Duklong, gumamnya dalam hati. Walaupun setelah diamati dengan lebih seksama, klon manusia naga Fang Yuan menyadari sesuatu, bahwa meskipun manusia naga yang berdiri di hadapannya memiliki penampilan yang serupa dengan Duklong, tetapi dia bukanlah Duklong. Mereka hanya tampak mirip dari luar. Meski begitu, orang ini jelas memiliki hubungan yang dekat dengan Duklong. Aku ingin tahu, mungkinkah dia adalah ayahku di dalam alam mimpi ini? Fang Yuan masih tenggelam dalam pikirannya ketika sang manusia naga akhirnya tiba-tiba bicara. Wu Shuai, kau benar-benar berani. Sudah berkali-kali kukatakan untuk tidak membuat masalah. Jangan memprovokasi mereka, namun kau tetap melakukannya. Dan bahkan kau menang lagi kali ini. Apa kau lupa siapa Zhang Xuang dan juga Chen Fu? Mereka adalah keturunan langsung dari tetua sekte tertinggi kita. Manusia naga yang menyerupai Duklong itu berwajah tegas dan matanya tampak merah. Para manusia naga yang sebelumnya bersorak pun langsung terdiam. Tak seorang pun berani membuka mulut. Mereka menundukkan kepala. Klon manusia naga Fang Yuan tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara dirinya dan manusia naga itu. Dan karena itu, dia meniru sikap dari para manusia naga muda lain dan tetap diam saja. Amarah dari manusia naga yang tadi menegur mereka pun menjadi semakin memuncak. Dia mengangkat telapak tangannya dan menghantam bagian belakang kepala Fang Yuan. Kekuatan pukulan itu hampir membuatnya tersungkur ke tanah. Tetapi tubuh Fang Yuan terhuyung ke depan. Dia segera menstabilkan diri sebelum jatuh. Wu Shuai, kau ikut aku. Kau akan menerima hukumanmu di ruang belajar. Dengus manusia naga itu. Dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Klon manusia naga Fang Yuan melirik para manusia naga muda yang ada di sekitarnya. Mereka memandangnya dengan campuran rasa simpati, rasa bersalah dan juga sedikit rasa sedih. Tampaknya aku tidak punya pilihan lain selain mengikutinya, pikir klon manusia naga Fang Yuan. Dia segera berjalan dan menyusul manusia naga itu. Baru beberapa langkah, dunia di sekitarnya berubah dengan cepat. Lalu sesaat kemudian, Fang Yuan mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruang belajar. Ruang itu sangat luas. Vas bunga berukir indah diletakkan di sudut ruangan. Sebuah meja belajar panjang ada di tengah. Di atasnya terdapat tinta dan kertas. Pada dinding belakang meja tergantung sebuah kaligrafi besar dengan 3 karakter. Long Xing Tian. Mungkinkah nama manusia naga ini adalah Long Xing Tian? Klon manusia naga Fang Yuan mengerutkan kening. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, sebuah teriakan keras mengguncang ruangan. Anak durhaka, berlutut sekarang juga. Klon manusia naga Fang Yuan mendongak.
Manusia naga immortal itu berdiri di balik meja, menatapnya dengan ekspresi dingin dan tak tergoyahkan. Klon manusia naga Fang Yuan menggerutu dalam hati. Seharusnya kau mengatakan itu sejak awal. Setidaknya aku bisa memastikan identitasmu lebih cepat. Klon manusia naga Fang Yuan langsung berlutut. Lututnya menghantam lantai dengan suara keras. Manusia naga itu tampak tertegun sejenak dan kemudian menyeringai. Sikapmu benar-benar membaik kali ini. Jadi, apa kau sudah tahu cara untuk meminta maaf? Klon manusia naga Fang Yuan menjawab tanpa ragu. Ayah, kata-katamu memang benar. Aku masih muda dan gegabah. Aku tidak memahami niatmu. Jadi mohon ampunilah aku. Mendengar perkataan dari klon manusia naga Fang Yuan, si manusia naga itu justru terdiam lagi. Senyumnya terlihat semakin dingin. Kau bersikap patuh di luar, tapi kau menyimpan niat yang lebih dalam. Kau berani berbohong padaku. Kau memang pantas untuk dipukul. Dia lalu meraih sebuah penindih kertas dari atas meja dan mengayunkannya ke arah klon manusia naga Fang Yuan. Penindih kertas itu terbuat dari logam, panjang, keras, tebal, dan berat. Biasanya penindih itu digunakan untuk menahan lembaran kertas besar yang ada di meja. Kertasnya pun seukuran plakat pintu, jadi bisa dibayangkan betapa beratnya penindih kertas itu. Penindih kertas itu langsung menghantam punggung klon manusia naga Fang Yuan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar seketika. Pondasi jiwanya merosot tajam. Namun klon manusia naga Fang Yuan tidak mampu melawan. Di dalam alam mimpi ini, kekuatannya jelas bukan tandingan dari manusia naga itu. Maka klon manusia naga pun memanfaatkan situasi. Begitu dia terpukul, klon manusia naga Fang Yuan sengaja terjatuh ke depan. Dahinya menghantam lantai. Dia mengerang pelan. Dia tetap berlutut sambil menegakkan punggungnya. Giginya terkatup rapat dan menahan rasa sakit. Melihat itu, manusia naga itu pun terdiam. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Mungkinkah aku terlalu keras barusan? Dia tampak menghela nafas panjang. Lalu, kemudian manusia naga itu duduk di kursi. Dia berkata lagi, Wu Shuai, kau adalah putraku yang paling luar biasa. Bakatmu di jalur perbudakan hampir tak pernah terlihat dalam 100 tahun terakhir. Aku telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengasuh dan mengajarimu. Aku ingin kau berhasil. Aku ingin kau melangkah yang jauh. Tapi berkali-kali kau mengabaikan semua ajaranku. Entah sudah berapa kali aku melarangmu untuk berkonflik dengan orang-orang itu. Wawasanmu melampaui mereka yang seusiamu. Aku sudah menjelaskan situasinya padamu. Sekarang para petinggi sekte semakin tidak senang melihat ras manusia naga kita tumbuh semakin kuat. Meskipun aku menyandang status sebagai salah satu tetua tertinggi, tetapi mereka secara halus mulai menyingkirkanku. Dengan kau yang mengalahkan Chen Fu dan juga Zhang Xuang, kau juga telah menyinggung para immortal yang berada di belakang mereka saat ini. Para immortal itu tidak akan bersikap lunak terhadapku, dan mereka akan semakin menekan ras manusia naga kita. Kau mungkin menang kali ini, tetapi kau telah merusak kepentingan seluruh ras manusia naga dan memperparah konflik di dalam sekte. Kau benar-benar gegabah. Kau bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Aku benar-benar kecewa padamu. Hari ini, aku memukulmu demi kebaikanmu sendiri. Demi ras manusia naga
dan demi stabilitas sekte. Lalu ia menatap ke arah klon manusia naga Fang Yuan dan berkata, "Sekarang apa kau sudah mengerti maksudku?" Klon manusia naga Fang Yuan hendak menjawab bahwa dia sudah mengerti. Tetapi ketika dia melihat ekspresi manusia naga yang ada di depannya itu, hatinya bergetar hebat. Manusia naga itu mungkin menunjukkan tatapan yang lembut, tetapi di lubuk hatinya tersimpan perasaan sedingin es. Dalam sekejap Fang Yuan menjadi sangat waspada. Pikirannya berputar cepat. Berbagai petunjuk kini saling terhubung di benaknya. Dalam penjelajahan alam mimpi ini, meskipun tubuh utamanya berada di luar, jiwa raganya telah sepenuhnya memasuki mimpi. Dia tidak bisa gagal bahkan walau hanya sekali. Kalau dia gagal, maka dia akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi penguasa istana naga. Bahkan ada kemungkinan dia akan mati. Memang tubuh utama Fang Yuan tidak akan terpengaruh secara langsung. Namun kalau itu sampai terjadi, saat tubuh utamanya bertarung, maka dia akan menghadapi situasi serupa dengan Duklong. Keributan yang akan ditimbulkan akan menjadi lebih besar dan takkan terkendali. Dan untuk memperoleh manfaat terbesar, Fang Yuan bersedia mengambil resiko ini. Karena itu, setiap langkah harus diambil dengan kehati-hatian ekstrim. Pernyataan ini tampak sederhana, tetapi kemungkinan besar inilah kunci dari adegan ini. Jika aku sampai salah menjawab, maka semuanya akan berakhir dan aku tak akan bisa melanjutkannya, pikir klon manusia naga Fang Yuan. Cahaya tajam melintas di matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap manusia naga itu. Ekspresinya kini berubah. Senyum tipis muncul. Dengan tenang dia berkata, "Aku sungguh berterima kasih atas perhatianmu, Ayah. Tapi, Ayah, kamu memilih untuk menahan diri dan menanggung segalanya demi gambaran yang lebih besar. Dalam hal ini, aku sama sekali tidak setuju denganmu." "Hei anak durhaka, kau masih belum menyesali perbuatanmu?" Manusia naga itu meraung dengan penuh amarah. Dia bangkit berdiri dan kembali meraih penindih kertas. Klon manusia naga Fang Yuan segera menambahkan, "Aku tahu kamu ingin memukulku. Tapi bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan pernah membencimu. Tapi, Ayah, tindakanmu untuk terus mengalah dan menunjukkan sikap tunduk tidak membantu gambaran besar sama sekali. Sebaliknya, itu justru akan merusak seluruh ras manusia naga." Mendengar itu, manusia naga yang ada di depan klon manusia naga Fang Yuan hampir muntah darah. Dia kini menggenggam penindih kertas itu erat-erat, menunjuk klon manusia naga Fang Yuan sambil berteriak, "Kurang ajar, kau berani menyebutku salah. Baiklah, aku beri kau kesempatan. Katakan di mana letak kesalahanku." Kini klon manusia naga Fang Yuan yakin. Dia berbicara perlahan dan setiap kata diucapkan dengan mantap. "Ayah, apakah ras manusia naga kita harus selamanya menempatkan diri di bawah manusia? Kita memiliki bakat alami. Kita terlahir dengan tanda dari jalur perbudakan. Lalu, apa yang dimiliki manusia? Kita tidak membutuhkan gu untuk bertahan hidup. Tubuh kita sendiri memberikan kita stamina, kekuatan, dan bahkan kemampuan untuk pemulihan yang luar biasa. Tubuh kita kuat dan kokoh, cakar dan gigi kita tajam. Sementara manusia, mereka lemah dan rapuh. Dalam hal umur pun, umur kita puluhan bahkan ratusan kali lebih panjang daripada manusia. Saat kita terus hidup,
para manusia seusia kita akan mati satu persatu. Bahkan, tanpa kita melakukan apapun, mereka akan tetap binasa oleh karena usia tua. Kita, manusia naga, terlahir dengan keunggulan seperti itu. Dan yang lebih langka lagi, persatuan. Kita saling mengenali dan mempercayai satu sama lain. Tidak seperti manusia yang saling menyerang dan tenggelam dalam konflik internal. Ayah, kontribusimu pada sekte ini dapat dilihat oleh semua orang. Dan kali ini pun aku memenangkan duel ini. Apa ayah berpikir bahwa seharusnya aku mengalah pada mereka? Atas dasar apa manusia-manusia itu merendahkan kita? Beraninya mereka memperlakukan kita dengan hina seperti ini. Kita, manusia naga, layak untuk mendapatkan status yang jauh lebih tinggi. Faktanya, manusia biasa itu seharusnya berada di bawah kita, para manusia naga. Kata klon manusia naga Fang Yuan dengan sorot mata tajam. Kurang ajar, kau sungguh kurang ajar. Manusia naga itu mengamuk. Dia melompati meja sambil mengayunkan penindih kertas. Tapi Fang Yuan tidak bergeming sama sekali. Sebelum penindih kertas itu mengenai wajah klon manusia naga Fang Yuan, air mata mengalir di wajahnya. Dia berkata, "Aku menolak. Aku tidak akan pernah menerima situasi ini. Bahkan jika kamu memukuliku, jangan sungkan. Pukul aku sampai mati. Tapi aku tidak akan pernah menyetujui gagasan ini. Aku tidak akan tunduk pada siapapun." Wuswai! Manusia naga itu meraung. Tetapi penindih kertas itu tepat berhenti di depan pipi dari klon manusia naga Fang Yuan. Saat ini, matanya tampak menatap lurus ke arah klon manusia naga Fang Yuan. Klon manusia naga Fang Yuan pun menatap balik dengan tatapan yang membara dan dipenuhi dengan kemarahan serta kebencian. Keduanya saling beradu tatap dalam keheningan yang menyesakkan. Beberapa saat kemudian, manusia naga itu melepaskan genggamannya dan menjatuhkan penindih kertas itu ke lantai. Dia meraih bahu dari klon manusia naga Fang Yuan dengan kedua tangannya dan mengguncangnya kuat-kuat sambil tertawa terbahak-bahak. Wuswai, kau benar-benar anakku yang paling berharga. Ternyata selama ini aku tidak salah menilaimu. Klon manusia naga Fang Yuan tertegun. Wajahnya dipenuhi oleh keterkejutan dan keraguan yang tampak alami. Lalu manusia naga itu berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku berpikir sama sepertimu. Semua ini hanyalah ujianku padamu," kata manusia naga itu dengan gembira. "Aku tidak bisa mengatakan semuanya secara terang-terangan padamu. Tapi yang jelas, kau harus tahu bahwa semua itu ada alasan di baliknya." Apa maksud ayah? Mata klon manusia naga Fang Yuan membelalak, memancarkan kegembiraan dan juga keterkejutan, seolah dia baru menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ekspresi Fang Yuan benar-benar sempurna tanpa celah. Tapi dalam hati, sejatinya, dia menghela nafas lega. Karena apa yang ia duga ternyata benar. Analisis yang ia buat ternyata tepat. Sebelumnya, klon manusia naga Fang Yuan berpikir konflik antara manusia naga dan manusia di dalam sekte semakin meningkat. Bahkan dari pertikaian anak-anak saja, hal ini sudah terlihat dengan jelas. Ditambah lapangan akademi yang adalah area penting dengan formasi abadi. Jelas para petinggi sekte pasti sudah menyadarinya.
kalau manusia naga di hadapan klon manusia naga Fang Yuan ini memang benar ingin menanggung semuanya sendirian, maka mustahil dia tidak mengetahui pertarungan ini. Lantas muncul pertanyaan, kalau dia sudah tahu, kenapa dia baru muncul setelah pertarungan itu berakhir? Ditambah lagi ketika sampai di ruang belajar, perabotannya tampak besar, megah, dan penuh dengan simbol kekuasaan. Ini jelas menunjukkan ambisinya yang tersembunyi. Di depan para manusia naga muda, dia memang memanggil klon manusia naga Fang Yuan dengan sebutan Wu Shuai. Tetapi di tempat ini, dia memanggil klon manusia naga Fang Yuan dengan sebutan anak durhaka. Jelas, dia melakukan semua itu untuk melindungi reputasi dari klon manusia naga Fang Yuan. Dia ingin mengasuhnya dan menjadikannya sebagai asisten serta penggantinya. Lalu, dengan semua pemahaman itu, akhirnya Fang Yuan mengerti cara kerja dari alam mimpi ini. Dan tentu saja, dia sekarang mengerti niat sebenarnya di balik ujian Istana Naga. Sementara itu, saat ini di luar alam mimpi, tubuh utama Fang Yuan yang tersembunyi kembali dibuat terkejut. Oh, keberuntungan klonku berubah lagi. Fang Yuan menatap keberuntungan awan hitam yang besar dan padat di samping panci keberuntungan memasak. Keberuntungan naga ungu milik klon naga Fang Yuan kini sepenuhnya dikelilingi oleh awan hitam itu. Dia tampak meraung dalam kepungan awan-awan itu. Namun, naga ungu itu kini tampak jauh lebih berenergi dibandingkan sebelumnya. Jejak-jejak keberuntungan ungu kebiruan pun terus diubah dari awan hitam dan kemudian memasuki tubuh dari naga ungu itu. Dengan dorongan sebesar ini, tubuh naga ungu pun membesar. Cakar serta giginya menjadi semakin tajam. Perubahan yang paling jelas juga adalah sikapnya. Kalau sebelumnya naga ungu itu hanya melingkar dan diam, tetapi sekarang dia menjadi sangat agresif. Fang Yuan bergumam, dari yang sebelumnya pasif kini menjadi aktif. Dengan semangat yang jauh lebih kuat, sepertinya klonku telah membuat terobosan di dalam alam mimpi. Dia kini telah memahami bagaimana dia harus bertindak dan telah membuat inisiatif. Sungguh ini adalah pertanda yang sangat baik. Sayangnya, pada kondisi ini, Fang Yuan tidak lagi bisa menggunakan metode dari jalur keberuntungan untuk membantu klon miliknya. Karena saat ini, klon manusia naga Fang Yuan masuk ke dalam mimpi. Tetapi bukan hanya jiwanya, melainkan berserta dengan tubuh fisiknya. Hal itu membuat Fang Yuan tidak bisa mengirimkan pengaruh dari jalur keberuntungan padanya. Tapi meski begitu, setelah melihat perubahan keberuntungan dari naga ungu itu, Fang Yuan merasa sedikit lega. Sekarang yang harus dia lakukan hanyalah terus waspada. Sementara itu di alam mimpi, mimpi pun terus berlanjut. Klon manusia naga Fang Yuan menilai situasi dengan tenang dan mempertimbangkan semua pilihan yang ia ambil. Karena sikap sepenuh hati yang ia tunjukkan sebelumnya, ayahnya pun kini mengakuinya, dan seharusnya dia akan segera melewati adegan kedua dari alam mimpi ini. Tapi ini belum selesai. Klon manusia naga Fang Yuan masih membutuhkan lebih banyak informasi. Di dalam ruang belajar itu, klon manusia naga Fang Yuan bertanya dengan suara tulus, "Ayah, karena kita sekarang berada di pihak yang sama, bisakah kamu memberitahuku bagaimana rencana untuk membuat ras manusia naga menjadi makmur? Aku yakin ayah sudah menyiapkan semuanya. Jadi tolong ajari aku." Manusia naga itu tersenyum tipis. Dia berkata,
Kami telah merencanakannya sejak lama. Sejujurnya, bukan hanya aku, bahkan rekan manusia naga yang bekerja bersamaku juga ada. Tapi untuk saat ini, kau belum boleh mengetahui identitas mereka. Semua ini demi melindungi mereka dan juga demi dirimu sendiri. Klon manusia naga Fang Yuan pun segera mengangguk. Dia berkata, langkah pertama dari rencana besar memang adalah kerahasiaan. Bekerja secara diam-diam memang jauh lebih efektif daripada bertindak secara membabi buta. Aku mengerti, Ayah. Tapi dengan segera, klon manusia naga Fang Yuan menambahkan, tapi setiap rencana besar pasti memiliki tujuan akhir. Jadi apa tujuan akhir kita? Manusia naga itu pun tersenyum lebar. Dia mengangkat pena dan menuliskan satu kata terakhir di atas kertas yang ada di meja itu. Xia, kata yang ditulis. Dan ketika digabungkan dengan ketiga kata sebelumnya, maka terbentuklah frasa yang dapat diartikan, naga menjelajah dunia. Mata Fang Yuan memancarkan cahaya terang. Namun, tiba-tiba, manusia naga itu menghela nafas panjang. Dengan gerakan yang cepat dia memotong kertas itu. Dia mengambil potongan kecil dari kertas itu dan menyerahkannya kepada klon manusia naga Fang Yuan. Kertas itu hanya tertulis satu kata, yaitu Xia. Sementara tulisan Long Xing Tian dibakar hingga menjadi abu. Lalu dengan satu kibasan lengan baju, manusia naga itu menghancurkan kertas itu sepenuhnya. Dia tampak menghela nafas pelan dan berkata, suatu hari, ras manusia naga akan melayang di langit dan dunia akan berada di bawah kaki kita. Tapi untuk saat ini, umat manusia masih terlalu kuat. Mereka adalah penguasa dunia. Dalam situasi sekarang, ras manusia naga terlalu kecil dan terlalu lemah. Kita tidak memiliki aliansi dengan ras manusia yang lain di luar sana. Sementara kita sendiri masih merupakan kekuatan dari bawahan manusia. Kalau kita ingin terbang di langit, maka kita harus naik setahap demi setahap setiap hari. Dan untuk saat ini, kita harus menahan diri di bawah manusia, mengumpulkan kekuatan dan juga fondasi. Ras manusia naga baru diciptakan, fondasi kita masih tipis. Tapi karena kita lahir dari manusia, hubungan kita dengan mereka juga adalah yang paling dekat. Terutama di benua tengah, kita memiliki anggota di seluruh 10 sekte kuno. Kita harus belajar dari mereka, mengamati mereka, dan mengumpulkan fondasi hingga suatu hari nanti kita bisa sejajar atau bahkan melampaui para manusia. Mendengar semua itu, klon manusia naga Fang Yuan bertanya tanpa ragu. Lantas apa yang harus aku lakukan, Ayah? Manusia naga itu tersenyum dan berkata, sebenarnya kau sendiri sudah mulai memberikan kontribusi. Sejak kau masih kecil, aku telah melihat potensimu, dan karena itu aku dengan sengaja membinamu sebagai masterku jalur perbudakan. Sekarang, setelah pencapaian jalur perbudakanmu sudah memadai, aku telah menyiapkan langkah berikutnya. Kau akan menghadiri upacara perekrutan murid oleh Petapa Semut Hijau. Petapa Semut Hijau? Fang Yuan pura-pura terkejut. Tapi dalam hatinya getaran hebat muncul. Julukan lain segera terlintas di benaknya. Pasangan Anggur Petapa. Keduanya adalah pasangan suami istri, sepasang ahli yang sangat terkenal dalam sejarah benua tengah. Sang laki-laki dikenal sebagai Petapa Semut Hijau, sementara si wanita disebut sebagai peri anggur. Mereka adalah sahabat masa kecil yang tumbuh bersama, memiliki ikatan yang sangat dalam. Awalnya,
Keduanya hanyalah manusia fana, tetapi masing-masing memperoleh peluang untuk menapaki ranah immortal mereka sendiri. Namun, suatu waktu karena adanya bencana besar, mereka terpisah saat masih muda. Dan dalam perpisahan itu keduanya saling merindukan dan sama-sama mengira kalau pihak lain telah meninggal. Setelah mereka menjadi immortal, baik si pria maupun si wanita tidak pernah berpikir untuk menikahi siapapun. Hingga suatu hari, melalui sebuah pertemuan kebetulan yang luar biasa, mereka kembali bertemu. Kegembiraan dan keterharuan bercampur menjadi satu, seakan mimpi yang mustahil akhirnya menjadi kenyataan. Setelah saling menceritakan perjalanan hidup masing-masing, sejak hari itu, si pria menyebut dirinya sebagai petapa semut hijau, sementara sang wanita mengganti julukannya menjadi peri anggur. Keduanya memiliki bakat yang luar biasa dan karakter yang luhur. Setelah menjadi pasangan, mereka hidup selaras, saling mendukung, dan bahkan dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Manusia naga itu melanjutkan penjelasannya. Petapa semut hijau pernah kalah taruhan dari Hong Sen, salah seorang immortal dari 10 sekte kuno. Dia setuju untuk menerima seorang murid dan mewariskan semua warisannya. Sekarang, waktu perjanjian itu telah tiba, tapi 10 sekte kuno tidak memiliki kandidat yang benar-benar sesuai. Terlebih, Hong Seng saat ini telah gugur karena dulu dia menghadapi kesengsaraannya. Oleh karena itu, sekarang 10 sekte kuno sedang mencari kandidat yang tepat. Dan petapa semut hijau adalah seorang kultivator tunggal yang tidak terikat pada sekte manapun. Kalau kau berhasil menjadi satu-satunya muridnya, maka kau bukan hanya memperoleh metode dari jalur perbudakan tingkat tinggi, tetapi kau juga akan menjalin hubungan langsung dengan pasangan anggur petapa. Di masa depan, ketika ras manusia naga menghadapi kesulitan besar, maka dua orang ini akan menjadi penopang yang sangat penting. Mendengar semua itu, klon manusia naga Fang Yuan mengangguk. Jadi begitu rupanya. Maka aku pasti akan berusaha sekuat tenaga dan menjadi murid dari petapa semut hijau. Mendengar itu, manusia naga yang ada di sana tersenyum dan mengangguk puas. Baguslah. Upacara perekrutan akan dimulai bulan depan. Jadi mulai sekarang, kau akan memasuki kultivasi tertutup, dan aku sendirilah yang akan melatihmu. Akhirnya, adegan kedua pun memudar, diganti dengan adegan ketiga. Begitu juga cerita hari ini, kita akhiri. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.